Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farizi dari kelas 12/4 Marketing 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi agama, yaitu meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Oke, yang pertama, pengertian qada dan qadar. Para ulama berbeda pandangan dalam memberikan arti qada dan qadar. Pandangan yang membedakan antara qada dan qadar mendefinisikan qadar dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qada adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan atau adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Yang berikutnya yaitu dalil-dalil tentang qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-firman-Nya dan juga dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, di antaranya menyatakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu dalil Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau takdir. Quran surat Al-Qamar. Yang berikutnya yaitu dalil sunnah atau hadis Rasulullah yang berbunyi, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menjadi segumpal darah, 40 hari menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan. Yang pertama, tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang selanjutnya yaitu kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Sebagai orang beriman, kita harus rela menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, siapa yang tidak rela dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar dengan bencanaku yang aku timpakan atasnya, maka hendaklah mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang berikutnya, macam-macam takdir. Mengenai hubungan antara qada dan qadar dengan ikhtiar, doa, dan tawakal ini, para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam, adalah sebagai berikut. Yang pertama itu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Yang kedua yaitu takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar lagi oleh manusia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sikap optimis akan takdir terbaik Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering. Rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya bila dibiarkan tanpa pemeliharaan akan mati. Semua contoh tersebut adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut takdir. Yang selanjutnya yaitu ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar jika Allah Subhanahu wa taala telah menentukan mengapa ada ikhtiar. Lalu yang selanjutnya yaitu doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Hal ini karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Selanjutnya yaitu tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan terakhir yaitu tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Salah satu hikmah beriman kepada qada dan qadar adalah semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini
tidak lepas dari sunatullah. Kemudian semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-cita. Mungkin hanya beberapa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.